Menyayangimu adalah soal keikhlasan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan ketika aku pertama kali melihat Fijra. Ia duduk di bangku dekat perpustakaan, membaca buku sambil sesekali meniup rambutnya yang menutupi matanya. Bukan ketampanannya yang mencuri perhatianku, tapi sebuah ketenangan. Ada sesuatu dari dirinya yang membuat dunia serasa lebih pelan. "Boleh aku duduk di sini?" tanyaku. Fijra tersenyum tipis dan menoleh. "Boleh, asal nggak ganggu aku baca." Aku tertawa kecil, duduk di sampingnya. Sejak hari itu, entah bagaimana, kami sering bertemu di perpustakaan, kantin, bahkan di parkiran sekolah. Dari yang tadinya obrolan ringan tentang tugas sekolah, kami mulai berbagi cerita tentang mimpi dan masa kecil. Aku adalah seorang siswi psikologis yang ambius dan sedang mengejar beasiswa ke luar negeri. Sedangkan Fijra adalah siswa teknik yang suka menulis dan membaca. Kami berbeda, tapi justru saling melengkapi. Hubungan kami berjalan sederhana. Tak ada kata pacaran, tapi semua orang tahu kami saling menyayangi. Fijra sendiri sering datang ke kelasku membawa bekal yang ia buat sendiri. "Nasi goreng spesial, biar kamu gak cuma makan bakso terus," katanya, sambil tersenyum. Aku selalu bilang akan membalas semuanya, nanti setelah aku berhasil. "Nanti, kalau aku udah sukses, aku bakal bahagiain kamu, Jra." Fijra hanya menjawab, "Aku gak butuh nanti, aku cuma mau kamu gak lupa istirahat hari ini, Nay." Tapi, aku tetap sibuk, jarang mengangkat telepon, jarang membalas pesan. Fijra tetap sabar, tetap menunggu di sisi yang jauh. Hingga suatu malam aku menerima pesan singkat. "Aku pindah ke Bandung, Nay. Ada hal yang harus aku obati." "Jangan khawatir, aku baik-baik aja kok." Aku tak menganggap pesan itu serius. Aku berpikir Fijra hanya ingin istirahat atau fokus dengan keluarga. Aku berjanji akan menyusul nanti ketika tugasku selesai. Namun, waktu berjalan terlalu cepat untuk mereka yang suka menunda. 2 bulan kemudian, hujan turun deras saat aku baru selesai ngerjain tugas. Aku membuka ponselku dan melihat pesan dari temannya Fijra, Kinan. "Nairah, Fijra dirawat di RS Hasan Sadikin. Kondisinya drop. Dia sering nyebut nama kamu." Duniaku seakan berhenti. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berangkat ke Bandung malam itu juga. Saat tiba di rumah sakit, Fijra sedang tertidur lemas dengan telan infus yang ada di tangannya. "Maaf aku telat, aku sibuk belajar. Aku pikir kamu cuma butuh waktu sendiri." Aku menahan napas. Aku baru sadar Fijra menyembunyikan penyakitnya selama ini. Kanker yang sudah menyebar. Fijra menatap jendela. Hujan turun di luar. "Kalau aku gak sempat nunggu kamu sukses, jangan sedih ya. Aku udah bahagia kok bisa sayang kamu dengan caraku." Aku menggigit bibirku, menahan tangis. "Jangan ngomong gitu, Jra. Aku bakal cari cara, bakal bawa kamu ke rumah sakit terbaik. Aku janji." Fijra menggelengkan kepalanya. "Nairah, kadang cinta itu bukan soal menahan, tapi belajar melepaskan." 3 minggu kemudian, kabar itu datang di pagi yang sunyi. Kinan menghubungiku dengan suara serak. "Nay, Fijra udah tenang sekarang." Aku tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang kubangun runtuh tanpa suara. Aku datang ke pemakaman dengan mawar putih di tanganku. Langit mendung, hujan turun perlahan seperti ikut berduka. Di nisan tertulis, Fijra Anggara 2008 sampai dengan 2025. Aku berlutut di depan makam itu lama sekali. Aku berbicara pada tanah, seolah Fijra masih mendengarku. "Jra, aku akhirnya paham. Menyayangimu itu bukan tentang seberapa sering aku ada, tapi seberapa tulus dan ikhlas melepasmu pergi." Aku menaruh mawar putih di tanah basah, lalu menatap langit perlahan cerah. Tahun per tahun berganti. Aku kini telah sukses, karirku mapan, hidupku stabil. Tapi setiap kali hujan turun di sore hari, aku selalu menatap jendela dan mengingat suara lembut itu. Aku menatap langit, tersenyum samar. Menyayangimu, Jra, memang bukan tentang memiliki, tapi tentang menerima bahwa kamu bahagia meski bukan bersamaku. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang dulu kami sukai.
Di antara langit dan bumi, mungkin Fidra sedang tersenyum karena akhirnya aku benar-benar belajar arti cinta yang ikhlas.